Jadi nggak tahu soalnya seperti apa, karena waktu sosialisasi saya ikutnya tim soal B ya, jadi sama sekali nggak tahu seperti apa tingkat kesulitannya. Nilai kuis 1, nilai ujian 1, dan soalnya belum disampaikan. Ya mungkin nanti kita lihat ya kalau sudah diumumkan ke dosen kelasnya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan perkiraan. Kalau misalnya ternyata kalian sudah mengukur diri, oh nilainya tidak terlalu memuaskan, jangan lupa masih bisa dikejar ya di kuis kedua, di ujian kedua ya. Tetap targetkan, jangan dulu mau ikut UP, perbaiki di ujian yang kedua. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Biasanya materi ini masuknya itu ke ujian 1 karena masih berhubungan ya mengenai kesetimbangan. Ini kan ujian kemarin masih hangat ya, masih hari Sabtu, baru hari Sabtu. Semoga materinya tidak dilupakan begitu saja, karena di sini kita masih akan berbicara mengenai kesetimbangan, hanya saja diaplikasikan pada reaksi yang berbeda. Ya, kita sudah mempelajari kesetimbangan secara umum, kemudian kesetimbangan dalam larutan asam dan basa. Nah, sekarang kita akan coba lihat reaksi pelarutan atau kesetimbangan kelarutan. Ya. Kita masih punya waktu 7 minggu lagi, dan kalau tidak salah tidak ada tanggal merah ya, jadi bisa cukup leluasa untuk membahas 4 bab yang tersisa. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa cukup banyak latihan soal ya yang bisa kita kerjakan. Oke, di bab ini kurang lebih ini 4 topik yang harus kalian pahami. Yang pertama, kita akan menentukan secara kuantitatif kelarutan suatu zat dengan pendekatan kesetimbangan. Jadi di awal rasanya di semester 1 kita sudah membahas tentang kelarutan. Ya, definisi kelarutan itu berapa jumlah zat terlarut yang masih dapat larut di dalam sejumlah tertentu pelarut pada temperatur tertentu. Ya, karena kelarutan ini dipengaruhi oleh temperatur. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana kelarutan zat-zat yang sukar larut di dalam pelarut air. Kelarutan ini nanti secara kuantitatif bisa dinyatakan dalam massa per liter larutan atau bisa dinyatakan dalam kelarutan molar. Ya, kita dicari molaritasnya. Dari pendekatan kesetimbangan, dalam kesetimbangan kita punya suatu konstanta. Semua formulanya sama dalam hukum kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan sama dengan perkalian konsentrasi produk pangkat koefisien masing-masing dibagi perkalian konsentrasi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Nah, hanya saja di dalam bab ini kita reaksinya itu misalnya kita punya AgCl ya, yang fasanya solid karena sukar larut di dalam air, tapi bukan berarti garam-garam yang sukar larut di dalam air itu 100% tidak kita temukan ion-ionnya. Ada sebagian kecil yang terlarut. Jadi reaksinya AgCl solid, kesetimbangan menghasilkan Ag+ dan Cl-. Ada sebagian yang larut dalam bentuk ion-ionnya. Nah, karena reaksinya berupa pelarutan dari solid menjadi aqueous, maka tetapan kesetimbangannya juga sama. Perkalian konsentrasi produk dibagi reaktan. Tapi karena reaktannya itu adalah solid, ya sudah kita bahas di bab kesetimbangan, padatan murni, cairan murni tidak masuk ke dalam kesetimbangan, ungkapan kesetimbangan. Jadi yang kita temukan hanya hasil kali konsentrasi produknya. Makanya disebut sebagai KSP ya. Dari SP-nya itu solubility product, hasil kali konsentrasi ion-ion produknya. Ya, itu yang pertama. Jadi kita akan mencari hubungan antara KSP, konstanta kesetimbangan untuk reaksi pelarutan, dengan kelarutan. Ya, secara kuantitatif bisa dalam bentuk gram per liter atau molaritas, atau sebaliknya. Dari data kelarutan kita diminta untuk menentukan berapa tetapan kesetimbangan kelarutannya. Lalu yang kedua, di sini kita akan mempelajari kondisi atau syarat terbentuknya endapan. Ini mirip ketika kita membahas di dalam bab kesetimbangan,
apakah suatu reaksi itu sudah berada dalam keseimbangan atau belum? Nah, di sini aplikasinya atau kemiripannya, apakah kalau kita campurkan dua reaktan akan membentuk keseimbangan atau belum? Keduanya kita biasa membandingkan dengan nilai tetapan keseimbangannya. Apa yang dibandingkan? Q-nya, quotient-nya. Kalau di keseimbangan, ketika Q sama dengan K, reaksi sudah dalam bentuk keseimbangan. Kalau Q lebih besar dari K, berarti keseimbangan cenderung ada di produk. Q lebih kecil dari K, berarti keseimbangan cenderung ada di reaktan. Nah, ini juga mirip. Terbentuknya endapan, kita juga cari Q-nya. QSP, artinya kita masukkan konsentrasi, sembarang konsentrasi, tapi bukan dalam keseimbangan. Kalau nanti kita bandingkan, kalau QSP-nya sama dengan KSP, berarti larutannya jenuh. Ya, tapi larutan jenuh itu belum ada endapan, karena definisinya larutan jenuh itu adalah jumlah maksimum. Ya, zat terlarutnya itu maksimum yang masih dapat larut di dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi maksimum masih dapat larut, tidak ada endapannya. Nah, kalau kita hitung Q-nya kurang dari KSP-nya, berarti semua masih larut, tidak terbentuk endapan. Lalu yang ketiga, kemungkinannya Q lebih besar dari KSP, berarti kita akan temukan endapan. Ya, jadi masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Ya, makanya di awal saya bilang pahami bab keseimbangan. Kalau kita paham dasarnya, mau diaplikasikan ke reaksi apapun, mau reaksi pengendapan, mau kelarutan, asam basa, atau nanti pembentukan kompleks, bisa dikerjakan kalau kita paham dasarnya dari keseimbangan. Ya. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari pengendapan selektif dan aplikasinya. Di sini yang perlu diperhatikan, kita akan mempelajari garam-garam yang sukar larut, di mana garam-garam itu memiliki sifat asam basa yang berbeda. Kita sudah mempelajari di bab asam basa ya, memperkirakan bagaimana sifat asam basa garam. Di awal yang akan diberikan contohnya itu garam-garam netral. Jadi kelarutannya tidak dipengaruhi oleh pH. Ada nanti garam-garam yang bersifat asam, itu akan cenderung larut di dalam basa. Sebaliknya, garam yang bersifat basa akan cenderung lebih larut di dalam suasana asam. Nah, dari pengaruh pH atau untuk garam netral pun, kalau misalnya kita punya dua ion yang bisa diendapkan oleh satu reagen yang sama, dan keduanya memiliki nilai KSP yang cukup jauh berbeda, kita bisa memisahkan ion tersebut menggunakan prinsip pengendapan selektif. Dengan cara apa? Yang lebih mudah mengendap, kita endapkan. Kita tambahkan suatu reagen, misalnya antara AgCl kemudian AgI, ya. Kita bisa memisahkan AgCl misalnya dengan AgI. Kita misalnya punya dua ion, Cl- dan I-. Kita ingin memisahkan. Kita harus lihat dulu apa yang bisa mengendapkan salah satu atau mungkin keduanya. Kalau bisa mengendapkan salah satu, itu mudah. Berarti kita tinggal tambahkan satu reagen yang hanya mengendapkan salah satunya saja. Jadi nantinya terpisah. Satu dalam bentuk endapan, satu dalam bentuk larutan. Tinggal kita saring. Itu sudah pemisahan, ya aplikasinya pemisahan. Atau misalnya ada satu reagen yang bisa mengendapkan keduanya, tapi keduanya itu memiliki kelarutan yang cukup berbeda. Berarti kita harus tentukan berapa konsentrasi reagen yang bisa mengendapkan hampir semua ion yang lebih dulu mengendap tanpa membuat salah satu ionnya lagi itu mulai mengendap. Nah, itu yang nanti akan kita cari dalam pengendapan selektif. Kalau misalnya untuk ion-ion atau garam-garam yang sukar larutnya itu bersifat asam atau bersifat basa, nanti dalam pengendapan selektifnya mungkin ada pengaruh pH. Berapa pH yang harus kita atur supaya kita bisa memisahkan ion-ion tersebut. Ya, itu kurang lebih gambarannya yang ketiga. Yang keempat, kita akan mempelajari perubahan kelarutan melalui penambahan ion senama.
kemudian penambahan asam atau basa. Jadi nanti di awal kan kita akan mempelajari kelarutan dalam air saja. Tapi kalau nanti ditambahkan asam, ditambahkan basa, bagaimana hasilnya? Dan juga pembentukan kompleks. Ada misalnya seperti AgCl. AgCl kan sukar larut, tapi kita bisa meningkatkan kelarutannya dengan cara apa? Salah satunya dengan menambahkan misalnya amonia dalam jumlah tertentu yang cukup berlebih. Sehingga nanti Ag-nya itu akan lepas membentuk kompleks dengan amonia. Sehingga nanti kelarutannya akan bertambah. Nah, di sini di yang terakhir, pembentukan kompleks, ada satu tetapan lagi yang kita sebut sebagai sebutannya KF, ya, F-nya dari formation, pembentukan kompleks. Prinsipnya sama saja, perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya masing-masing. Hanya saja ini reaksinya adalah reaksi pembentukan kompleks. Misalnya Ag+ ditambah 2 amonia menjadi AgNH3 2 kali plus suatu kompleks, ya berarti nanti reaktan produknya kompleks itu sendiri dibagi reaktannya adalah Ag+ ditambah amonia pangkat 2. Ya, jadi prinsipnya setiap kita menemukan istilah atau nilai K, ya, lihat subskripnya. Kalau A, Ka, oh berarti itu untuk reaksi ionisasi atau reaksi kesetimbangan asam lemah. Kalau Kb untuk kesetimbangan basa lemah. Kc berarti ungkapan tetapan secara umum yang dinyatakan dengan konsentrasi molar. Kalau Kp berarti ungkapan konsentrasi secara umum, ungkapan tetapan kesetimbangan secara umum tapi dinyatakan dengan tekanan. Lalu ada Kw untuk air, tetapan autoionisasi air, kemudian di bab ini ada Ksp dan Kf. Semua prinsipnya sama, hanya saja jenis reaksinya yang berbeda. Ya, itu gambaran secara umum apa yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, mengapa kita harus mempelajari kelarutan? Ya, supaya lebih semangat dalam mempelajarinya. Oh, kenapa sih kita harus pelajari ini? Pasti ada gunanya. Gitu. Tapi mungkin memang kegunaannya itu bisa kita aplikasikan sendiri, atau kenapa kita mempelajari ini? Karena ya memang di bidang lain ini sangat diperlukan. Salah satu aplikasinya misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sikat gigi ya menggunakan pasta gigi yang mengandung ion fluoride. Ya, kenapa? Nah, ini ada aplikasi dari kelarutan. Ya. Di sini, misalnya pada penanganan masalah kerusakan enamel gigi yang mengandung hidroksiapatit, ya, di enamel gigi ini, bagian ini mudah tergerus oleh asam dari makanan. Jadi garam ini sangat mudah larut di dalam asam. Nah, bagaimana caranya supaya tidak banyak terkikis, tidak mudah terkikis enamel giginya? Nah, dalam pasta gigi kita tambahkan ion fluoride yang nantinya akan menggantikan gugus hidroksida pada hidroksiapatit ini nantinya menjadi garam lain yang sifatnya akan memiliki kelarutan yang lebih rendah dibandingkan dengan garam awalnya. Makanya itu kenapa pasta gigi itu banyak mengandung ion fluoride. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelarutan sehingga kalau kita makan kan banyak sekali jenis makanan yang kita makan ya, terutama kalau yang suka sekali dengan asam itu bisa sangat merusak gigi. Makanya harus rajin membersihkan gigi, salah satunya menggunakan pasta gigi yang mengandung ion fluoride. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ini di bidang kesehatan. Ya. Barium sulfat dalam bentuk suspensi ini sering digunakan secara medis sebagai agen radiokontras untuk pencitraan sinar X dan prosedur diagnostik lainnya. Ini suspensi ini diberikan secara oral ya, sehingga nanti bisa dilihat ya pencitraan menggunakan sinar X. Nah, meskipun kita tahu barium ini logam berat, senyawanya yang larut dalam air ini sering kali sangat beracun, tapi karena kelarutan barium sulfat ini rendah, ini akan melindungi pasien dari penyerapan sejumlah logam yang berbahaya. Dan barium sulfat ini nanti bisa mudah dikeluarkan dari tubuh. Ya, jadi ini pentingnya untuk mengetahui atau kenapa kita harus mempelajari
kelarutan. 2 contoh tadi mungkin aplikasinya di bidang kesehatan atau di dunia medis. Selebihnya mungkin masih banyak sebetulnya ya kalau kita cari aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita masuk ke sekarang aspek kuantitatifnya, ya, menentukan kelarutan suatu garam yang sukar larut di dalam air. Reaksi secara umumnya kita tulis seperti ini, karena namanya juga kelarutan. Jadi proses pelarutan dari garam yang sukar larut. Di sini contohnya kalsium fluorida, ini sukar larut dalam air, pasanya solid, mengalami kesetimbangan, menghasilkan Ca2+ dan 2F-. Ini dikelilingi oleh molekul air. Jadi garam-garam yang sukar larut itu tidak 100% dia sama sekali tidak mengion. Ada sebagian kecil. Nah, ini yang kita ingin cari. Berapa kelarutan F-, berapa kelarutan Ca2+ di dalam larutan tersebut. Ya. Kelarutan didefinisikan sebagai garam yang terlarut dalam larutan jenuh. Apa yang dimaksud dengan larutan jenuh? Kalau dari segi kuantitatif, ini larutan jenuh itu adalah larutan yang jumlah zat terlarutnya sama dengan nilai kelarutan. Jadi kalau misalnya kalian nanti bisa coba cari Google gitu ya, garam apapun lah, misalnya ini CaF2. Biasanya suka ada yang paling gampang, misalnya yang paling sering kita temukan di Wikipedia, di bagian tabel di pojok kanan bawah atau di samping ya. Ada sifat-sifat dari garam tersebut. Misalnya CaF2 sifatnya apa? Ada data kelarutan. Dinyatakan dengan sekian gram per liter pada temperatur misalnya 25 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita larutkan, katakanlah asal gitu ya, saya sebutkan 10 gram per liter. Artinya dalam 100 liter air, jumlah maksimum yang dapat larut itu adalah 10 gram. Nah, pada kondisi tersebut, larutannya disebut sebagai larutan jenuh. Karena definisi kelarutan adalah jumlah maksimum yang masih dapat larut. Karena masih dapat larut, artinya kalau kita lihat secara kasat mata memang tidak terbentuk endapan. Belum terbentuk endapan karena masih semuanya larut. Kalau saja kita tambahkan sedikit, ya tadi misalnya 10 gram per liter, kita tambahkan, kita larutkan 11 gram dalam 1 liter air. Yang akan kita temukan pengamatannya akan ada endapan yang terbentuk. Kenapa? Karena maksimumnya yang bisa larut adalah 10. Berarti nanti 1 gramnya itu tidak akan larut. Itu akan membentuk endapan. Ya, berarti larutannya sudah lewat jenuh. Ya. Nah, apa yang terjadi dalam larutan jenuh? Yang terjadi di dalam larutan jenuh ini ada kesetimbangan antara garam dan ion-ionnya. Ya. Nah, konsentrasinya itu kita nyatakan bisa dalam bentuk molaritas atau dalam bentuk massa per jumlah larutan. Tergantung yang diminta, bisa massa per liter, gram per liter, atau gram per 100 ml, yaitu umum ya untuk dituliskan terkadang dalam bentuk gram per liter atau gram per 100 ml larutan. Nah, hasil kali kelarutan, ini kita sering mendengar ya, hasil kali kelarutan ini dari solubility product adalah hukum kesetimbangan untuk reaksi pelarutan. Kenapa disebut hasil kali kelarutan? Kenapa disebut solubility product? Karena di sini kita concern pada produknya. Karena dalam reaktannya ini fasanya adalah solid ya. Solid, liquid, tidak masuk ke dalam ungkapan atau hukum kesetimbangan. Di sini kita lihat hanya perkalian dari konsentrasi produk pangkat koefisien. Ya, jadi tidak ada yang baru di sini, hanya saja konsep kesetimbangan kita terapkan dalam proses pelarutan. Sehingga di sini kita hanya tinggal menambahkan subscript-nya saja. K-nya ini subscript-nya SP dari solubility product, hasil kali ion-ion konsentrasi produknya. Jadi untuk CaF2, untuk reaksi pelarutan CaF2 di dalam air, tetapan kesetimbangan kelarutannya adalah konsentrasi Ca2+, koefisiennya 1, jadi pangkat 1, lalu
F- pangkat 2. Ya, jadi poin pentingnya di sini yang harus kalian pahami, bagaimana menentukan hukum kesetimbangan atau ungkapan tetapan kesetimbangan, ini seperti biasa. Lalu nanti kita akan cari nilai kelarutan, baik itu dinyatakan dalam molar maupun dinyatakan dalam massa per volume larutan. Dan ini juga harus dipahami apa yang dimaksud dengan larutan jenuh. Dalam larutan jenuh itu belum terbentuk endapan, tapi menunjukkan berapa jumlah maksimum zat terlarut yang masih dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada temperatur tertentu. Ya, karena nilai K untuk apapun itu, untuk Ka, Kb, Kw, ya, semua nilai K itu dipengaruhi atau tergantung pada temperatur. Ya. Silakan kalau misalnya Anda yang mau ditanyakan, potong saja seperti biasa ya. Oke, berikut di sini ada beberapa contoh garam-garam yang sukar larut di dalam air. Ya. Dari mana kita tahu garam tersebut sukar larut dalam air? Salah satunya kita bisa lihat dari hasil kali kelarutannya. Bisa kita bandingkan, analogikan dengan yang paling mudah, misalnya untuk kekuatan asam basa ya yang dinyatakan dengan Ka dan Kb. Kalau asam kuat, elektrolit kuat, Ka-nya kan tidak dituliskan. Ya, karena sudah pasti itu terdisosiasi 100%. Pasti reaksinya akan berjalan ke arah produk. Makanya kita tidak perlu nilai Ka ataupun Kb untuk basa kuat. Untuk garam-garam yang larut atau elektrolit kuat juga sama. Reaksinya misalnya NaCl. NaCl sudah pasti di dalam larutan itu akan menghasilkan Na+ dan Cl- yang dikelilingi oleh molekul air. Tidak lagi kita temukan NaCl padatannya. Jadi kita tidak perlu nilai K-nya karena pasti itu nilainya sangat tinggi dan reaksinya pasti ke kanan. Nah, jadi kita bisa lihat kelarutan itu dari nilai K-nya. Dalam hal ini adalah KSP. Kalau kita lihat dari data ini, semuanya kan nilainya kecil, ya. Paling rendah saja di sini 10 pangkat min 5. Paling tinggi. Paling kecil 10 pangkat min 39. Nah, artinya di sini perkalian konsentrasi ion produknya kecil sekali. Atau ion-ion yang terlarutnya ini sangat kecil, makanya sukar larut. Dari mana kita tahu bahwa garam-garam tersebut merupakan garam yang sukar larut? Pertama, di semester 1 kita sudah pernah membahas dalam reaksi pengendapan, mungkin masih ingat, itu agak sedikit dihafal ya. Ada kelompok garam-garam yang larut, ada yang sukar larut. Misalnya ada kelompok yang garam-garam klorida, bromida, ionida, semuanya larut, kecuali yang mengandung Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Mungkin masih ingat itu di semester 1 ya. Itu adalah hafalan tersebut, pembagian garam berdasarkan kelarutannya, itu akan sangat berguna dalam memahami atau membantu dalam memahami contoh garam tersebut memang garam yang sukar larut di dalam air. Ya. Lalu semua hidroksida, mungkin masih ingat, itu tidak larut, kecuali yang mengandung golongan 1, kemudian golongan 2 yang bawah, mulai dari Ca2+, Sr2+, Ba2+. Jadi CaOH 2 kali. Nah, ini kalau kita lihat dari KSP-nya kecil ya, berarti dia sukar larut. Jadi nanti silakan buka kembali di bab reaksi dalam pelarut air ya, kalau nggak salah ada kategori garam-garam yang sukar larut dan yang mudah larut. Kalian bisa, karena ini sama ya, tetapannya dalam 25 derajat Celcius, coba bandingkan sesuai nggak data pembagian tersebut dengan nilai KSP-nya. Harusnya sih sesuai ya. Oke, ini contoh lainnya senyawa karbonat, kromat, dan lain sebagainya.
Nah, sekarang kita coba lihat penggunaan nilai KSP tersebut dari tabel yang tadi untuk menentukan kelarutan. Pertama, contohnya, kalau misalnya kita mengetahui ada AgCl dengan kelarutan tertentu, lalu kita diminta untuk mencari KSP-nya. Kalau misalnya ini reaksi kesetimbangan, selalu ini akan sangat berguna sekali ya, perhitungan menggunakan kondisi awal, reaksi setimbang. Pokoknya kalau kalian menemukan reaksi kesetimbangan, buat tabel seperti ini, ya, mula-mula reaksi setimbang untuk menghitung konsentrasinya. Oke, berarti di awal, ini kan garam yang sukar larut ya, AgCl. Di awal tidak kita temukan. Ya. Kemudian yang disebut dengan kelarutan, awalnya kan ini tidak ada dalam bentuk AgCl, karena ini koefisiennya semua 1:1, kita biasanya kalau mungkin dulu di SMA atau di textbook banyak yang memisalkan ini angka ini ya, sebelum kita tahu ini kelarutannya berapa, ini disimbolkan dengan plus S. S-nya itu dari solubility, kelarutan. Tapi sebetulnya nggak masalah. Kalau mau kita simbolkan dengan misalnya di sini X, ya, ini intinya untuk menunjukkan berapa sih jumlah yang terlarut. Ya, jadi kalau kita buat simbol, ini sebetulnya terlarut sebanyak S atau sebanyak X, ini juga sama, karena koefisiennya 1:1. Sehingga pada saat setimbang, kita akan temukan sejumlah X dan X. Nah, tapi di soal ini, kelarutannya itu sudah diketahui, yaitu 1,34 kali 10⁻⁵. Berarti kita tinggal masukkan, oh itu adalah yang terbentuk atau yang terlarut dari 1 mol AgCl. Tinggal kita masukkan karena yang dicari itu adalah KSP-nya. KSP kan perkalian konsentrasi produk pangkat koefisien. Di sini koefisiennya semua 1. Reaktannya hanya solid, tidak masuk. Tinggal kita masukkan. Ini adalah nilai KSP-nya untuk AgCl. Jadi dari data nilai kelarutan, kita bisa mencari nilai KSP. Tinggal kita harus tahu bagaimana formula dari KSP-nya. Kalau yang ionnya 1:1, mungkin dulu sudah sering menghafal, oh KSP-nya berarti S kuadrat. Kalau ionnya adalah ada 1 dan 2, jadi kan 2S pangkat 2 dikalikan S. Jadi 4S⁻3. Ya, jadi bergantung formulanya, kita bisa cari nilai KSP. Yang kedua, ini dibalik. Diketahui nilai KSP-nya, yang ditanyakan adalah kelarutan molar. Nah, berarti kita masukkan ke dalam ungkapan tetapan kesetimbangannya. KSP-nya sama dengan perkalian konsentrasi Cu plus dikalikan I min. Yang besarnya, karena koefisiennya 1:1, ini besarnya adalah X dengan X. Ya. KSP-nya 1,3 kali 10⁻12, ini sama dengan X kuadrat. Jadi dari sini kita bisa mencari nilai kelarutan, tapi dalam molar. Molar itu berarti mol per liter. Kalau misalnya dinyatakan dalam massa per liter, dalam gram per liter, berarti tinggal kita kalikan massa molar CUI-nya. Ya, jadi bisa dibolak-balik dari kelarutan menjadi KSP, ditanyakan KSP, atau sebaliknya dari KSP yang ditanyakan adalah kelarutannya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita diminta untuk membandingkan tadi, misalnya di sini. Oke. Kalau misalnya dalam karbonat saja, kira-kira kalau saya tanya, di antara senyawa karbonat tersebut, atau jangan karbonat lah, kromat, ya, hanya ada 2. Mana yang lebih mudah larut? Apakah perak kromat atau timbal kromat? Bisa nggak langsung memprediksikan mana yang lebih mudah larut di antara kedua senyawa kromat tersebut dilihat dari nilai KSP-nya?
Jadi kan KSP ini menunjukkan hasil kali perkalian konsentrasi ion produknya. Artinya kalau nilainya semakin besar, ion yang terlarut juga makin besar. Berarti kelarutannya tinggi. Jadi secara umum kita bisa menyatakan bahwa semakin tinggi nilai KSP-nya atau pangkat minusnya semakin kecil, maka kelarutannya semakin tinggi di dalam air. Secara umum, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk senyawa kromat 2 ini saja, bolehkah kita langsung melihat nilai KSP-nya untuk menentukan mana garam yang lebih mudah larut? Apakah perak kromat atau timbal kromat? Bisa nggak? Kalau berdasarkan KSP saja, kira-kira mana yang lebih mudah larut? Perak, Bu. Perak ya, karena ini kan lebih besar. Nah, tapi perhatikan di sini. Kalau perak ini menghasilkan 2 ion Ag+ dan 1 ion kromat. Tapi untuk timbal ini menghasilkan masing-masing 1. Jadi jumlah ion yang dihasilkan berbeda. Ketika jumlah ion yang dihasilkan berbeda, maka formula KSP-nya juga berbeda ya. Kalau untuk ini KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Kalau yang timbal ini KSP-nya S kuadrat. Sedangkan yang dimaksud dengan kelarutan, ini yang harus kita cari S-nya berapa. Mana yang kelarutannya lebih tinggi dalam air. Berarti harus cari S yang lebih besar. Nah, jadi harapannya di sini kalian memahami kalau diminta untuk menentukan kelarutan relatif garam, lihat dulu, perhatikan jumlah ionnya. Kalau jumlah ionnya sama, contohnya ini menghasilkan 2 ion, Ag+ dan I-, masing-masing Ag+ dan I-. Ini juga sama 2, ion Cu+ dan I-. Ini juga 2 ion, Ca2+ dan SO4 2-. Kalau jumlah ionnya sama, artinya ini kan formulanya KSP-nya sama dengan S kuadrat. Ini juga sama, S kuadrat. Maka tanpa perlu menghitung detail S-nya itu berapa, karena formulanya sama, kita boleh langsung menggunakan nilai KSP. Jadi KSP dapat langsung digunakan untuk membandingkan kelarutan tanpa kita harus mencari dengan pasti S-nya. Ya, jadi kalau nanti soalnya berupa pilihan ganda atau tanpa harus dicari berapa kelarutannya, ini bisa dengan cepat kalian tentukan. Berarti semakin tinggi nilai KSP-nya, artinya perkalian ion-ion di dalam airnya, dalam larutannya itu kan semakin besar. Jadi jumlah yang terlarutnya juga semakin banyak. Jadi semakin tinggi nilai KSP, semakin mudah larut. Jadi kalau kita urutkan kelarutannya di antara ketiga garam tersebut, mana yang paling larut? AgI, CuI, CaSO4. Yang mana? CaSO4 ini lebih besar, lebih mudah larut dibandingkan CuI ya. Yang paling sukar larut adalah AgI ya. Jadi ini boleh langsung kita pakai nilai KSP-nya. Tapi nah kasus yang kedua mungkin yang ditanyakannya itu garam-garamnya ini formulanya tidak sama KSP-nya. Kalau untuk CuS ini S kuadrat, Ag2S ini 4S pangkat 3, nah ini Bi2S3, ini lebih kompleks lagi. Nah, kalau seperti ini kita tidak boleh langsung menggunakan KSP-nya. Karena tidak selalu bisa jadi berbeda. Mungkin ada yang kalau kita bandingkan, kalau ekstrim ya, perbandingannya yang satu sangat kecil, yang satu cukup besar, itu mungkin berlaku meskipun jumlah ionnya berbeda. Tapi tidak selalu ketika kita membandingkan nilai KSP saja urutannya akan sesuai dengan nilai kelarutan. Jadi yang harus kita cari di sini harus kita hitung S-nya. Karena yang dimaksud dengan kelarutan ya berapa, ini bisa dinyatakan dengan molar, bisa dinyatakan dengan gram per
liter. Jadi yang harus kita hitung adalah nilai S-nya, kelarutannya. Si Kenapa tadi kita tidak mencari nilai S-nya? Ya, untuk apa kita membandingkan? Karena kan memang tidak ditanyakan S-nya berapa, kelarutannya. Kita hanya diminta untuk menentukan mana yang lebih mudah larut. Ini hanya buang-buang waktu, ya, karena formulanya sama. Ya, tinggal kita cari dari KSP-nya. Kalau dilihat dari KSP, mungkin kita akan mengurutkan kelarutan yang paling besar itu Ag2S, lebih larut dibandingkan CuS, yang paling sukar larut adalah Bi2S3. Tapi kenyataannya, kalau berdasarkan kelarutannya, yang paling larut itu adalah Bi2S3, kemudian Ag2S, lalu yang paling sukar larut ternyata CuS. Ya, jadi ini tidak boleh kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan kelarutan kelarutan garam dengan jumlah ion yang berbeda. Ya, bisa dipahami ya yang ini. Jadi sudah ada 2 poin nih, 2 yang harus dipahami. Yang pertama, bagaimana menghitung KSP dari kelarutan. Kemudian sebaliknya, dari KSP menjadi kelarutan. Dan yang kedua membandingkan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Misi Bu, Matthew, ya. saya masih rada bingung yang nentuin S kuadrat 4S pangkat 3-nya itu gimana Bu? Oke. Contohnya Ag2S ya. Ag2S ini solid, terurai menjadi 2 Ag plus, larut dalam air ditambah S2-. Seperti biasa, mula-mula reaksi setimbang. Sini kan tidak perlu kita tulis ya konsentrasinya karena solid. Agak delay ini. Karena yang solid itu konsentrasinya tetap ya, itu nanti gabung dalam, jadi kalau misalnya kita tuliskan sebetulnya dalam KC, ini sama dengan Ag plus pangkat 2 dikali S2- dibagi Ag2S. Tapi karena ini konstan, ini bisa kita gabungkan dengan KC, sehingga nanti kita akan peroleh KSP sama dengan Ag plus pangkat 2 dikali S2-. Jadi ini tidak perlu kita agak delay. Tidak perlu yang konsentrasi Ag2S, tidak perlu kita tuliskan berapa perubahan konsentrasinya, mula-mula reaksi setimbang. Ya. Nah, di awal Ag plus dan S2- ini tidak ada. Sebentar. Sudah terlihat belum? Oke. Kemudian setelah bereaksi, maksudnya setelah larut, berapa jumlah yang larutnya? Ya, ini terserah ya, mau pakai S, mau pakai X. Ini sama saja. Maaf, ini koefisiennya 2. Berarti ini akan terlarut sebanyak 2S untuk Ag+, yang S2-nya akan terlarut sebanyak S, karena koefisiennya 1. Sehingga di akhir kita akan temukan ini 2S, ini S. Maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali S2- pangkat 1, atau sama dengan 2S pangkat 2 dikali S. Ini jadi 4S pangkat 3. Jelas nggak? Kalau untuk yang ionnya, biasanya, coba ya, saya tambah dulu di sini. Kalau misalnya AgCl, Ag plus ditambah Cl-. KSP-nya, ini awalnya 0, mula-mula reaksi setimbang, ini tidak ada, akan bertambah sebanyak S. Di akhir kita akan temukan S. KSP-nya Ag plus kali Cl-. Berarti S dikalikan S. Ini S kuadrat. Untuk yang jumlah ionnya 2. Tadi untuk yang jumlah ionnya 3,
Ini saya kopikan saja. Oke. Ini yang jumlah ionnya. Satu lagi. Jumlah ion 2, jumlah ion 3, jumlah ion 4. Biasanya di SMA ini sampai yang 4, biasanya contoh soal yang sering muncul. Kita coba lihat, yang jumlah ionnya 4, contohnya apa? FeOH3. Jumlah ionnya 4, FeOH3 kali, jadi Fe3+, ditambah 3OH-. Mula-mula reaksi setimbang. Ini belum ada, akan bertambah sebanyak S, ini bertambah sebanyak 3S. Ini setimbang sebanyak S, OH-nya sebanyak 3S. Jadi KSP-nya konsentrasi Fe3+ dikali konsentrasi OH- pangkat 3 yang sama dengan S dikali 3S pangkat 3 atau 27S pangkat 4. Ucapan saya dengan yang ada di layar sama nggak atau delay? Sama Kak Bu, aman. Sama ya, di sayanya delay. Saya pakai 2 layar, yang satunya delay. Gimana? Sudah bisa menangkap tadi? Mungkin saya langsung, oh ini 4S3, ini S pangkat 2. Bisa ya mencari dari bagaimana formula untuk KSP-nya. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Ya, silakan. Buat memastikan ini berarti buat KSP tuh yang dihitung yang bagian produknya aja kan ya, Bu? Ya, betul. Karena Oke. reaksinya reaksi pelarutan dari solid menjadi aqueous. Oke, terima kasih, Bu. Ya, silahkan Abdul Hafiz. Misi Bu mau nanya. Ya. Itu reaksi yang di kiri, yang di reaktannya harus satu Ya. koefisiennya atau gimana? Yang Harus di reaktan yang mana? Harus satu atau kalau misalkan 2 ya. Reaksi dibagi 2 gitu. Biasanya kalau reaktannya 1. Untuk mempermudah itu yang paling sederhana. Persamaan reaksi yang paling sederhana, garamnya 1 mol. Nanti 1 mol itu akan menghasilkan berapa ion. Jarang rasanya hampir tidak pernah kita menuliskan proses pelarutan garam yang koefisien garamnya itu tidak 1. Ya. Tapi sebetulnya nanti tidak akan berpengaruh sih. Nilai KSP-nya pokoknya tetap perkalian, akan berpengaruh di KSP-nya ya. Menjadi klip kuadratnya. Enggak, 1 mol ya. Untuk pelarutan 1 mol garam. Oke, ada lagi? Tidak ada. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang nggak dipahami, nggak apa-apa. Langsung dipotong saja, nggak masalah. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini soal konsep dulu. Untuk kesetimbangan barium fosfat. Nah, ini juga kan dinyatakan 1 mol garamnya yang sukar larut. Ini akan menghasilkan, nah ini 5 ion ya. 3Ba2+ dan 2PO4 3-. KSP-nya dinyatakan dengan persamaan berikut. Mengapa barium fosfat tidak dimasukkan ke dalam persamaan? Ya, ini kita sudah mempelajari untuk padatan murni, kemudian cairan murni, itu konsentrasinya, kalau cairan itu konsentrasinya sangat besar ya. Kalau padatan itu kan biasa dinyatakan dengan densitas. Ketika yang bereaksi hanya sebagian atau yang bereaksinya berbeda, nanti konsentrasi padatannya ya tetap sama. Jadi ini karena besarannya konstan, intinya karena konsentrasinya itu konstan, ini akan tergabung di dalam nilai Kc-nya. Kalau misalnya kita nyatakan ini dengan Kc. Jadi nilai Kc dengan KSP itu 2 angka yang berbeda. Kalau KSP adalah perkalian ion produk saja, tapi kalau Kc-nya ini ada konstanta dari padatannya. Ya.
Jadi intinya cairan dan padatan murni tidak dimasukkan ke dalam persamaan karena memang nilainya konstan. Lalu yang kedua, faktor apa yang membatasi akurasi dan reliabilitas perhitungan kelarutan berdasarkan nilai KSP? Nah, jadi ini tidak 100% akurat ya untuk menentukan apakah kelarutannya itu memang betul sekian. Kita lihat dari nilai KSP-nya. Nah, apa yang membatasinya? Yang pertama, ingat bahwa KSP itu pokoknya semua nilai tetapan kesetimbangan itu dipengaruhi oleh temperatur. Jadi nilai KSP tersebut hanya berlaku pada temperatur tertentu. Kalau temperaturnya berubah, ya berarti nilai KSP-nya juga berbeda. Jadi yang pertama, karena nilainya ini dipengaruhi oleh temperatur. Jadi bisa saja karena kita menghitung pada temperatur yang berbeda, nanti hasilnya tidak akan akurat. Itu yang pertama. Satu lagi, faktor yang membatasi akurasinya, dalam proses pelarutan ini, contohnya ya, kita asumsikan bahwa produknya itu semua akan terdisosiasi 100%-nya menjadi ion. Jadi bukan 100% artinya reaksinya ke kanan terdisosiasi sempurna larutan elektrolit kuat. Bukan. Tapi maksudnya produknya itu 100% berupa ion. Padahal ketika kita membahas sifat koligatif, ion-ion itu kan mungkin untuk membentuk pasangan ion. Kemungkinan terbesarnya kapan terbentuk pasangan ion? Pertama, ketika muatannya itu cukup besar. Jadi untuk ion-ion dengan muatan yang besar seperti ini plus 2 dan min 3, nanti gaya tarik antara ion yang bermuatan yang berlawanan itu akan cukup besar. Kemudian ketika konsentrasinya semakin tinggi, kemungkinan untuk bertemu ya untuk bertumbukan itu akan semakin besar, bisa membentuk pasangan ion. Nah, kalau misalnya membentuk pasangan ion, nanti nilai kelarutannya tidak akan sama sesuai dengan hasil yang kita peroleh dari perhitungan. Ya. Dan keakuratannya ini mungkin akan paling mendekati akurat, ini hanya berlaku untuk yang konsentrasinya cukup rendah dan untuk yang muatan ion-ionnya kecil. Jadi untuk yang hanya 2 ion seperti AgCl itu hanya menghasilkan Ag+ dan Cl-. Jadi untuk yang muatan ionnya rendah dan konsentrasinya rendah itu relatif lebih akurat dibandingkan kalau untuk garam-garam yang menghasilkan ion dengan muatan yang tinggi dan juga konsentrasinya cukup tinggi. Itu membatasi keakuratan perhitungan kelarutan berdasarkan nilai KSP. Ya. Yang ketiga, mengapa kita tidak menggunakan nilai KSP untuk garam yang larut seperti NaCl? Karena NaCl ini elektrolit kuat, jadi pasti terion menjadi Na+ dan Cl-. Untuk apa kita mencari nilai K-nya? Karena kita sudah tahu gitu ya. Ketika dilarutkan dalam air, ini pasti menghasilkan Na+ dan Cl-. Analoginya sama seperti kita tidak perlu tahu berapa nilai K untuk asam kuat dan juga basa kuat karena pasti terionisasi 100%. Kalau yang lemah, nah kita kan tidak tahu ionisasinya itu berapa. Itu makanya kita perlu tahu berapa nilai tetapan kesetimbangannya untuk memprediksikan nanti kemana arah reaksi. Tapi kalau untuk elektrolit kuat ya arah reaksi pasti ke produk. Ya, ini penjelasan soal konsepnya. Sekarang latihan menghitung KSP. Sini layarnya belum ganti. Sudah terlihat belum soalnya? Oh, sekarang sudah terlihat ya. Seorang mahasiswa menyiapkan larutan jenuh. Nah, perhatikan. Di sini larutan jenuh artinya jumlah zat terlarut atau kalsium kromatnya itu maksimum. Ya. Dan menemukan bahwa ketika 78 ml larutan diuapkan, yang tertinggal ini sebanyak 0,325 gram
kalsium kromat. Nah, yang menguap itu 78 mili itu berarti itu volume larutan. Yang tertinggal masanya 0,325 gram. Berarti di sini sebetulnya kita sudah punya data kelarutan. Kelarutannya di sini pertama dinyatakan dengan gramnya 0,325 gram. Kalau dinyatakan dalam gram per liter, ini besarnya 0,078 liter. Ya, ini dari soal. Ya, kata kuncinya di sini disebut larutan jenuh. Artinya 0,325 di sana adalah jumlah maksimum kalsium kromat yang masih dapat larut di dalam 78 ml larutan. Nah, tinggal kita ubah dari satuan kelarutan gram per liter ke dalam molar. Molar itu kan mol per volume. Berarti untuk mencari molnya, massa tinggal kita bagi massa molar ya, 325 dibagi 156,072. Ini satuannya nanti mol dibagi 0,078 liter. Ini sudah molar. Coba dihitung berapa ini. 0,325 dibagi 156,072 dibagi 0,078. Berarti ini 0,027 molar. Nah, yang ditanyakan berapa nilai KSP-nya? Ini menghasilkan 2 ion. Berarti tinggal S kuadrat sebetulnya kalau mau cepat. Tapi kita coba uraikan. Menghasilkan Ca2+ ditambah CrO4 2-. Mula-mula reaksi setimbang ini terurai atau larut sebanyak S, nanti tersisa sebanyak S. KSP-nya Ca2+ dikalikan CrO4 2-, yang besarnya S dikalikan S. Untuk kita masukkan 0,027 pangkat 2. Besarnya KSP-nya 7,13 kali 10 pangkat min 4. Ya. Itu jawabannya. Kalau ada yang salah langsung dikoreksi ya. Makanya kalau rasanya ke belakangnya juga termodinamika, kemudian mungkin kecuali senyawa organik dan biomolekul ya. Satu lagi apa? Elektrokimia. Kita masih akan banyak menggunakan kalkulator, jadi pas kuliah kalau kita mengerjakan soal-soal latihan, kita sama-sama coba pakai kalkulatornya untuk saling mengecek apakah jawaban yang saya tuliskan sudah betul atau belum. Oke, sampai di sini jelas? Ada yang mau tanyakan lagi? Jadi itu bagian awal ya, menentukan reaksi kelarutan hanya dalam pelarut air saja. Nah, setelah itu, kalau itu bisa, kita bisa menerapkan kalau misalnya sekarang bukan dilarutkan dalam air, tapi misalnya dilarutkan di dalam pelarut lain, apakah itu nanti juga ditambahkan asam, ditambahkan basa, atau ditambahkan reagen lain yang memiliki ion yang sama dengan ion yang dihasilkan dari proses pelarutan garam tersebut. Ya, sini kita akan sebut ion senama. Ya, dari namanya senama, satu nama artinya ion yang sama dalam larutan, tetapi berasal dari sumber yang berbeda. Kesimpulannya, ion senama akan menyebabkan penurunan kelarutan. Nah, kita lihat kenapa akan menyebabkan penurunan kelarutan. Pada bab kesetimbangan kita sudah mempelajari prinsip Le Chatelier. Ya, modalnya sebetulnya itu. Ketika suatu zat ditambahkan, berarti reaksi kesetimbangannya terganggu. Bagaimana supaya mencapai kesetimbangan kembali? Harus dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Reaksi harus berjalan ke arah sebaliknya. Contoh, misalnya ini untuk CaF2 akan terlarut menjadi Ca2+ ditambah 2F-.
Andaikan pada keadaan awal, sini kita punya larutan jenuh, sudah mengalami kesetimbangan. Jika ke dalam larutan ini ditambahkan larutan Kf, artinya ada ion senama. Kf ini kan elektrolit kuat. Ya, ini terurai menjadi K+ dan F-. Kalau kita punya Kf 0,1 molar, maka di sini ada gangguan ion senama berupa F- sebesar 0,1 molar. Nah, ini tinggal menggunakan prinsip kesetimbangan secara umum saja. F- ini sudah setimbang. Kita ganggu dengan menambah jumlah F-. Ketika ditambah F-, terganggu kesetimbangannya. Untuk mencapai kesetimbangan yang baru, ini harus dikurangi dengan cara reaksinya bergeser ke arah kiri. Apa artinya kalau reaksi geser ke arah kiri? Kalau reaksi geser ke arah kiri artinya proses pelarutannya berkurang. Makanya di sini kesimpulannya, efek ion senama akan menyebabkan penurunan kelarutan. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lupa kesimpulan ini, ya tinggal kita lihat dari persamaan reaksinya saja. Apa yang ditambahkan? Kalau misalnya ditambahkan ke dalam, misalnya kalsium nitrat. Oh, ini ditambahkan, ada penambahan kalsium. Sama, ini ditambahkan reaksi geser ke kiri. Berarti kelarutannya akan berkurang. Ya, setiap ada penambahan ion senama, ini akan mengurangi atau menurunkan kelarutan garam tersebut di dalam air. Ya. Contoh perhitungannya, kalau tadi kan secara kualitatifnya kita tahu kelarutannya akan berkurang. Buktinya apa? Buktinya kita harus hitung berapa nilai S sebelum ada efek ion senama, berarti di dalam air, kita bandingkan dengan kelarutan di dalam ion senama. Contoh di sini untuk Ag2CrO4. Ini berarti menghasilkan 3 ion. Ya, KSP-nya ini berarti 4S pangkat 3. Kita harus cari nilai S-nya. Yang pertama dalam air kita hanya perlu dari nilai KSP-nya. KSP-nya besarnya 1,1 kali 10⁻12. Ini sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 2 atau 2S atau 2X di sini pangkat 2 dikalikan konsentrasi CrO4 2- pangkat 1 atau dikalikan X. Hasilnya sama dengan 4X pangkat 3. Yang kita cari adalah X-nya. Berapa yang terlarutnya? Nah, di dalam air nilainya 6,5 kali 10⁻⁵. Tadi kesimpulannya, kalau ditambahkan ion senama, kelarutannya akan berkurang. Nah, ini juga masih ada, selalu saya sampaikan, coba latih kemampuan berpikir logisnya. Gitu. Nanti jawaban yang ditemukan itu jangan langsung, oh udah yang penting udah selesai ini jawabannya. Tapi kita bandingkan dengan kelarutannya dalam air. Kita tahu dengan ion senama, adanya ion senama akan menurunkan kelarutan. Oh, berarti nanti X di dalam ion senama harus lebih kecil dibandingkan 6,5 kali 10⁻⁵. Kalau jawabannya lebih besar, berarti ada sesuatu yang salah dalam perhitungan. Karena itu tidak logis. Karena ion senama itu menurunkan kelarutan. Nah, bagaimana sekarang menghitungnya kalau dalam ion senama? Yang membedakan di kondisi awal. Kalau dalam air kan memang awalnya belum ada Ag+ dan CrO4 2-. Tapi karena ini dilarutkan di dalam Ag nitrat, ditambahkan Ag nitrat, ini kan terion menjadi Ag+ dan nitrat. Semua senyawa nitrat ini kan larut ya. Jadi Ag+-nya di awal sudah ada sebanyak 0,1 molar. Nah, formula yang di bawahnya sama, reaksinya ini bertambah sebanyak 2X, ya, karena koefisiennya 2, lalu CrO4 2-nya bertambah sebanyak X. Nah, di sini yang membedakan dalam keadaan setimbang, ini mula-mulanya 0,1, lalu yang terlarutnya ada tambahan dari Ag2CrO4 sebanyak 2X. Tapi, karena ini memiliki nilai KSP yang sangat kecil, X-nya ini selalu bisa kita abaikan terhadap konsentrasi awal. Jadi ini praktis nilainya sama dengan 0,1. Tinggal masukkan ke KSP seperti biasa. KSP Ag+ pangkat 2 kali CrO4 2- yang membedakan ini. Kalau tadi kita menulisnya ini 2X, kalau sekarang jadi 0,1 pangkat 2.
Nah, tinggal yang kita cari ini X-nya. Ternyata X-nya 1 kali 1 kali 10 pangkat min 10. Jadi kelarutan Ag2CrO4 di dalam AgNO3 0,1 molar ini betul ya, lebih kecil dibandingkan kelarutannya di dalam air saja. Ini membuktikan penjelasan efek prinsip Le Chatelier tadi. Kalau kita tambahkan ion senama, keseimbangan akan geser ke kiri, artinya kelarutan akan berkurang. Ditunjukkan dengan nilai kelarutannya yang lebih kecil dalam pengaruh ion senama. Oke. Nah, kita coba lihat aplikasi soalnya. Berapa kelarutan besi 2 hidroksida dalam buffer yang memiliki pH 9,45? Diketahui KSP untuk FeOH 2 kali ini 4,9 kali 10 pangkat min 7. Kita tuliskan persamaan reaksinya. FeOH 2 kali terlarut menjadi Fe2+ ditambah 2 OH-. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, di sini sudah ada OH-nya. Ini bukan kelarut yang ditanyakan, bukan kelarutan molar di dalam air. Kalau di dalam air berarti 4S pangkat 3 sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 17. Tinggal kita cari S-nya berapa. Tapi di sini yang diminta dalam buffer yang pH-nya basah. Artinya di sini OH-nya kan cukup besar ya. Berarti kita mulai dari pH-nya 9,45. Berarti pOH-nya berapa nih? 4,55 ya. Berarti konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 4,55. 10 pangkat min 4,55 ini sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 5 molar. Jadi di awal ini sudah ada 2,8 kali 10 pangkat min 5. Ya, ini masukkan ke sini. Ini belum ada. Ini akan bertambah sebanyak X ya. Ini bertambah sebanyak 2X. Pada keadaan seimbang, ini 2,8 kali 10 pangkat min 5 ditambah 2X. Tapi ini akan sebanding dengan atau sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 5. Udah, tinggal kita masukkan ke dalam KSP-nya sama dengan Fe2+ pangkat 1 kali konsentrasi OH- pangkat 2. Fe2+-nya X. Kemudian OH-nya 2,8 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2. Yang besarnya 4,9 kali 10 pangkat min 7. Bisa dicari kan ya, X-nya berapa nih? 4,9 kali 10 pangkat min 17 dibagi. Kalau tidak salah, silahkan coba samakan jawabannya. 6,17 kali 10 pangkat min 8. Kita coba cek kalau kelarutannya di dalam air. Ini kan 3 ion ya. 4,9 kali 10 pangkat min 17 dibagi 4. Akar pangkat 3. Ini 2,3 kali 10 pangkat min 6. Ini dalam air. Logis ya, masih masuk akal. Kelarutan di dalam buffer pH 9,45. Jadi ada ion senama OH- akan menurunkan kelarutan. Yang awalnya dalam air ordenya 10 pangkat min 6, sekarang turun jadi 10 pangkat min 8. Ya, nanti ini bisa dibuat lebih kompleks lagi ya. Ini misalnya dari pencampuran dalam larutan yang mengandung, misalnya ini buffernya itu apa? Buffernya itu komponennya apa gitu, kita diminta untuk menentukan pH-nya dulu. Dari pH
kita bisa dapat OH-nya. OH- ini langsung masukkan di awal ya. Nanti di bagian reaksinya ini tetap 2X. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang bagian yang, ya silakan. Jadi kita tidak usah melakukan aturan pengabaian X ya Bu? Enggak, meskipun ya. jadi meskipun KSP dan konsentrasi pelarutnya itu berdekatan ya Bu, tidak usah. Biasanya kita kan biasa bermain dalam konsentrasi ordernya 0,1 atau 0,01 misalnya garamnya. Karena ini kita berbicara garam-garam yang sukar larut dalam air, K-nya itu sangat kecil sekali. Jadi praktis ini bisa langsung diabaikan. Kalau dalam asam kemarin atau dalam pertimbangan secara umum bervariasi ya, bisa ada yang misalnya Ka-nya 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Nah, itu baru harus kita cek apakah X-nya bisa diabaikan atau tidak. Tapi karena reaksi pelarutan ini tadi kita lihat, coba nanti lihat lagi tabel-tabel tadi yang data KSP itu sangat kecil sekali. Jadi biasanya praktis kita langsung abaikan X-nya. Kalau misalnya, penasaran betul tidak? Ya silakan boleh dicoba ya. Kita bandingkan, tadi kan angkanya itu mana ya? Ini ya, 6,17 kali 10 pangkat min 8, kita bagi dengan 2,8 kali 10 pangkat min 5 kali 100%. Pasti lebih kecil dari 5%. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya jadi sampai slide 14 tadi intinya menghitung kelarutan dan KSP, satu di dalam air saja, satu di dalam ion senama. Kalau di dalam ion senama, kelarutannya harus lebih kecil dibandingkan dengan dalam air saja, karena mengikuti prinsip Le Chatelier. Ya. Nah, bagian yang kedua, kita harus bisa memprediksi kalau kita campurkan dua reaktan atau lebih, apakah mungkin terbentuk endapan atau tidak? Nah, ini sudah sekilas tadi dijelaskan, disinggung, dan sudah kita pelajari di dalam bab kesetimbangan secara umum. Intinya yang harus kita cari adalah Ki-nya. Tapi di sini Ki-nya adalah ya sesuai dengan subskripnya harus seimbang, harus sama. Di sini kelarutan hasil kali konsentrasi ion-ion produknya. Tinggal kita hitung. Nah, cuman di sini biasanya yang jadi kelirunya adalah kalau misalnya, saya sembarang ya, mencampurkan reagen A 0,1 molar sebanyak 100 ml dengan reagen B 0,1 molar sebanyak 100 ml. Nah, konsentrasi yang dimasukkan ke dalam Ki-nya itu bukan 0,1 untuk A, 0,1 untuk B, bukan. Tapi konsentrasi setelah keduanya bercampur dan konsentrasi awal ketika keduanya telah bercampur. Bagaimana cara mencarinya? Berarti kalau tadi 0,1, awalnya jumlah molnya 0,1 kali 100. Itu mol A. Volume totalnya 100 tambah 100, 200. Itu konsentrasi A yang harus kita masukkan ke dalam KSP. B-nya juga sama, karena tadi konsentrasinya sama ya, 0,1, 100 ml dibagi volume total. Nah, biasanya itu yang bisa menjadi atau selama bertahun-tahun yang bisa menjadi kesalahan dalam menghitung, memperkirakan apakah terbentuk endapan atau tidak, memilih konsentrasi yang dimasukkan ke dalam KSP itu bukan konsentrasi awal ketika keduanya terpisah di dalam masing-masing wadah, misalnya yang A 100 ml, yang B 100 ml. Tapi konsentrasi yang dimasukkan adalah ketika keduanya dicampurkan dalam satu wadah. Karena dicampurkan pasti kan ada pengenceran. Konsentrasinya pasti lebih kecil dari konsentrasi awal. Ya, nanti coba kita lihat ada nggak soal latihan nih supaya lebih jelas. Tapi intinya di sini kita cari KSP, formulanya sama seperti tetapan kesetimbangan, bedanya kalau dalam kesetimbangan ini konsentrasi yang dimasukkan adalah konsentrasi pada saat setimbang, equilibrium. Tapi kalau KSP ini bisa kapanpun selain equilibrium. Lalu kita nanti bandingkan dengan KSP-nya. Kalau Ki-nya sama dengan KSP,
ini larutan tepat jenuh. Belum ada endapan. Ya, ini tidak ada endapan. Artinya semuanya masih larut, tapi sudah mencapai maksimum. Kalau ternyata hasil hitungan kita Q-nya lebih kecil dari KSP, artinya semuanya masih larut. Larutannya belum jenuh. Jadi masih bisa kita tambahkan zat terlarut dan masih bisa larut. Tapi kalau hasilnya itu Q-nya lebih besar dari KSP, maka kita akan temukan nanti larutannya itu sudah lewat jenuh atau sudah terbentuk endapan. Ya, jadi patokannya kita bandingkan Q dengan KSP. Tinggal masalahnya bagaimana mencari Q-nya. Nah, ini contohnya. Apakah akan diperoleh endapan PbI2 yang memiliki nilai KSP 9,8 kali 10 pangkat min 9 kalau kita campurkan timbal nitrat dengan natrium iodida. Ini kan ada 4 ion ya, Pb2+, nitrat, natrium plus, dan iodida. Nah, kalau bercampur, ini ada yang kelarutannya kecil, yaitu ketika Pb2+ ketemu dengan I- menjadi PbI2. Tapi apakah konsentrasi yang dicampurkan ini cukup untuk membentuk endapan? Nah, kita harus hitung dari Q-nya. Nah, di sini ada konsentrasi 0,05 dan 0,1. Bukan konsentrasi itu yang kita masukkan ke dalam QSP. Karena ini adalah konsentrasi ketika masih berpisah. Misalnya ini di dalam gelas kimia 100 ml, ini di dalam gelas kimia 200 ml. Tapi ketika dicampurkan, volumenya kan 100 ditambah 200. Berapa konsentrasinya? Pasti lebih kecil. Ini lebih kecil dari 0,05, ini lebih kecil dari 0,1. Terjadi pengenceran. Nah, konsentrasi awal ketika dicampurkan itu yang harus kita masukkan ke dalam GSP. Caranya, ini Pb2+. Ini Pb-nya, Pb nitrat, nitratnya yang 2 kalinya ya. Pb-nya tetap, ini semua nitrat larut. Jadi ini elektrolit kuat. Pb2+ ditambah 2NO3-. Kalau ininya 0,05 molar, maka Pb2+-nya juga sama, 0,05 molar. NaI ini 1:1 ya. Jadi I-nya juga sama, 0,1 molar. Kita hitung molnya. Pb2+-nya konsentrasinya 0,05. Kemudian volumenya 100 ml dibagi volume total. Konsentrasi ini yang harus kita masukkan ke dalam GSP. Begitu juga dengan I-nya. I-nya 0,1, volumenya 200. 200 kali 0,1 dapat milimol, dibagi volume total 300 ml, dapat konsentrasinya dalam molar. Nah, 2 ini yang harus kita masukkan ke dalam GSP. Ya. Formulanya di sini karena 3 ion ya, Pb2+-nya pangkat 1, I-nya pangkat 2. Tinggal kita masukkan, lalu kita bandingkan. Q-nya ini ordernya 10 pangkat min 5 lebih besar dibandingkan dengan KSP-nya 10 pangkat min 9. Artinya karena lebih besar, maka akan kita temukan endapan yang terbentuk kalau kita campurkan 100 ml timbal nitrat 0,05 molar dengan 200 ml natrium iodida 0,1 molar. Ya. Jadi yang harus dipahami di sini mencari konsentrasi yang kita masukkan ke dalam QSP. Jelas ya? Ini. Nah, sekarang kan ini mengendap ya. Bila mengendap, berapa kelarutan PbI2-nya sekarang? Itu yang ditanya selanjutnya. Setelah terbentuk endapan PbI2, kan sebagian kecil tetap akan terlarut kembali berkesetimbangan dengan Pb2+. Jadi kalau membentuk endapan itu tidak 100% dia benar-benar ada dalam bentuk endapannya, tapi tetap mengalami kesetimbangan dengan ion-ionnya di dalam larutan. Nah, untuk menentukan berapa Pb2+ pada kesetimbangan, kita harus hitung dulu berapa banyaknya zat yang mana yang bersisa setelah proses pengendapan. Tadi reaksinya antara Pb2+ dari timbal nitrat dengan I- dari NaI menghasilkan PbI2.
mol Pb2 plusnya jadi 0,05 molar dikali 100 mili. Jadi yang kita campurkan adalah 5 milimol timbal 2 plus. Iodidanya yang dicampurkan 200 mili kali 0,1 20 milimol. Berarti di sini ada yang bersisa ya. Reagen pembatasnya ini 5 milimol, koefisiennya 1. Ini 20 milimol, koefisiennya 2. Ini masih lebih banyak bersisa. Jadi yang jadi reagen pembatas timbalnya. Ini berkurang sebanyak 5 milimol habis bereaksi. Yang bersisa adalah I-10 milimol. Dengan kata lain, di sini kita bisa menghitung berapa kelarutan timbal iodida dalam kehadiran I-10 milimol dalam 300 ml. Jadi seperti menghitung efek ion senama. Ya, yang bersisanya adalah I-, besarnya tadi 10 milimol, volume campurannya 300 ml. Jadi perhitungannya mirip seperti efek ion senama. Di sini ada kelarutan, ada I- yang bersisa sebanyak 3,3 kali 10 pangkat min 2. Ke bawahnya sama seperti biasa. Pb2 plus sebanyak X, I- yang terbentuk karena koefisiennya 2, ya, kalikan 2 tambah 2X. Ini 2X bisa kita abaikan terhadap konsentrasi I- yang bersisa. Masukkan KSP PbI2, X-nya yang kita cari. Jawabannya 8,8 kali 10 pangkat min 6 molar. Jadi dalam larutan, ini kalau kita campurkan dua reagen tadi, terbentuk endapan. Tapi di dalam larutan ada Pb2 plus sebesar 8,8 kali 10 pangkat min 6 molar. Ada I- dari reagen yang bersisa 3,3 kali 10 pangkat min 2. Sebetulnya ada I- dari PbI2, tapi ini kecil. Jadi praktis hasilnya sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 2 yang berasal dari I- yang bersisa dari natrium iodida. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal ini? Jadi di sini dua konsepnya. Menentukan apakah terbentuk endapan atau tidak. Kita hitung dari Q-nya. Lalu kalau misalnya terbentuk endapan, sekarang berapa kelarutannya? Lihat apa yang bersisa di dalam larutan tersebut. Kalau kita sudah tahu mana yang bersisa, itu perhitungannya sebetulnya mirip ketika kita menghitung berapa kelarutan pada efek ion senama. Tinggal kita masukkan pada tabelnya, kondisi awal, reaksi setimbang. Mana yang di awal itu sudah ada yang terlarut. Ya. Saya lanjutkan. Sekarang contoh soal. Jika larutan Mn2 plus 0,1 molar dan Cd2 plus 0,1 molar, ini konsentrasinya sama ya, secara bertahap dijadikan basa. Artinya ada OH- di dalam larutan. Berapa konsentrasi Cd2 plus ketika MnOH2 mulai mengendap? Asumsikan tidak ada perubahan dalam volume larutan. Jadi ketika ini dibuat basa, akan ada OH-, berarti kan dalam larutan. Nah, ketika OH- ketemu dengan kadmium 2+, dan mangan 2+, ini mungkin membentuk endapan ketika memang konsentrasinya memenuhi. Ya. Di sini, dari mana kita tahu membentuk endapan? Ada nilai KSP-nya. KSP MnOH2 ini 1,6 kali 10⁻13, KSP CdOH2 kali kadmium hidroksida 7,2 kali 10⁻15. Kedua nilai KSP ini menunjukkan bahwa kelarutan kedua garam ini rendah di dalam air, karena kan ordenya kecil ya, minus belasan. Nah, yang kedua, dari ini kan formulanya sama ya, menghasilkan 3 ion, menghasilkan 3 ion. Jadi dari nilai KSP kita bisa langsung membandingkan mana yang lebih duluan mengendap. Yang lebih duluan mengendap atau yang lebih sukar larut adalah yang memiliki nilai KSP paling kecil, lebih kecil. Berarti di sini kalau kita tulis kelarutan Cd kadmium hidroksida ini lebih kecil dibandingkan mangan hidroksida. Jadi yang akan mengendap lebih dulu adalah kadmium.
Nah, di sini di soalnya yang ditanyakan berapa konsentrasi CD2+, artinya yang larut, ketika MnOH2 mulai mengendap. Nah, kita sudah punya, karena kita sudah tahu kadmium ini mengendap lebih dulu, artinya ketika MnOH2-nya akan mulai mengendap, berarti kadmium yang tersisa itu akan kecil sekali. Jadi sudah punya prediksi itu. Nilainya akan jauh lebih kecil dari 0,1. Karena dominannya kadmium 2+-nya ada dalam bentuk endapan. Karena kadmium mengendap lebih dulu. Beda kalau ini dibalik misalnya datanya. Ternyata misalnya kelarutan mangannya lebih rendah dibandingkan kadmiumnya. Berarti kadmiumnya ya masih dominan ada dalam bentuk larutan. Karena yang mengendap lebih dulu adalah mangan. Nah, tinggal sekarang kita cari bagaimana nih mencarinya. Ketika MnOH2 mulai mengendap, berarti kita mulai dari harus mencari berapa konsentrasi hidroksida yang membuat Mn2+ itu bisa mengendap. Ya. Mn2+ ditambah 2OH-. Mula-mula reaksi setimbang. Berarti di sini kalau formulanya KSP-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 13, berarti Mn2+ S, lalu OH min 2S pangkat 2 ya. Ini oke. Kita masukkan. Konsentrasi Mn2+ dalam keadaan seimbangnya ini 0,1. Yang harus dicari adalah berapa konsentrasi OH min-nya. Ini yang pertama harus kita cari. Berapa konsentrasi OH min pada saat larutan jenuh. Pada saat larutan jenuh belum mengendap ya, tapi kalau sedikit lebih dari konsentrasi pada saat jenuh itu sudah mulai mengendap. Jadi yang harus kita cari di sini OH min-nya dulu. Berapa nih? 1,6 kali 10 pangkat min 13 dibagi 0,1 diakarkan. Jawabannya 1,26 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini komposisi larutan jenuh untuk MnOH 2 kali. Jadi kalau misalnya kita jadikan basa, pH-nya itu atau konsentrasi OH min-nya lebih besar dari 1,26, misalnya 1,3 saja. Atau 1,5 kali 10 min 6, itu sudah ada yang mengendap MnOH-nya. Nah, berarti kita pakai patokan ini untuk mencari berapa pada saat MnOH mulai mengendap. Ini KSP CdOH 2 kali. Konsentrasi CD2+-nya. CD2+ ini yang dicari. Lalu OH min-nya 1,26 kali 10 pangkat min 6 pangkat 2. Langsung CD2+ berarti 7,2 kali 10 pangkat min 15 dibagi 1,26 bagi 1,26 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan. Hasilnya 5,7 kali 10 pangkat min 3. Koreksi ya kalau salah. Harusnya betul sih. Ini min 15, itu dikuadratkan min 12. Ya, jadi logis ya. Awalnya kita punya 0,1 molar. Tapi pada saat MnOH2 ini mulai mengendap, ini kan CdOH 2 kali ini sudah mengendap lebih dulu. Jadi ini dominannya sudah berada dalam bentuk endapan. Jadi akan berkurang yang terlarutnya.
tersisanya yang larut adalah pada saat mulai mengendap sekitar 5,7 kali 10 pangkat min 3. Atau sebetulnya lebih tepatnya ini pada saat MnOH2 sudah jenuh. Ya, jadi kalau mulai mengendap misalnya kita tambahkan 1,26 atau 1,27 kali 10 min 6, ini sudah ada sebagian yang mengendap. Ya, jadi konsentrasinya sekitar 5,7 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, pengertian apa makna dari KSP ini akan sangat membantu nanti dalam pengendapan selektif. Ini sudah mulai nih menjurus ke sana. Berarti kalau misalnya kita punya kation Mn2+ dengan Cd2+, kita bisa memisahkan kation tersebut dengan menambahkan reagen hidroksida. Yang akan, caranya bagaimana? Kita buat supaya salah satunya mengendap, yang satunya masih tetap larut. Nah, karena di sini yang memiliki kelarutan paling lebih kecil itu adalah kadmium hidroksida, maka kita tambahkan sejumlah hidroksida yang bisa mengendapkan kadmium hidroksida, tapi jangan sampai MnOH2-nya itu mulai mengendap. Jadi dia harus tetap berada di dalam larutan. Kalau satunya kita buat mengendap, satunya dalam bentuk larutan, pemisahannya tinggal lakukan dengan cara penyaringan. Memang tidak akan 100% ya pemisahannya, tapi mendekatilah 90, sekian gitu ya, sekitar 90%. Itu berarti pemisahannya cukup baik. Jadi dari nilai KSP atau berdasarkan perbedaan kelarutan kita bisa melakukan pemisahan kation tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ini mau dibuat soal yang lebih kompleks lagi, tentukan misalnya rentang pH yang bisa digunakan untuk memisahkan Cd2+ dengan MnO2+. Tinggal kita hitung ya pH-nya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, masih lanjut ya. Sekarang bagaimana dengan garam-garam yang bersifat asam atau basa? Pasti kelarutannya akan dipengaruhi oleh pH karena mengikuti prinsip Le Chatelier. Berarti kan kalau misalnya garamnya bersifat basa, contohnya di sini magnesium hidroksida. Ini garam yang sukar larut. Tapi di sini menghasilkan magnesium 2+ dan 2-OH-. 2-OH- ini bersifat basa. Artinya, keseimbangannya ini bisa kita ganggu dengan apakah kita menambahkan asam atau juga menambahkan basa. Pengaruhnya kalau kita tambahkan asam, di sini akan ada reaksi asam basa. H3O+ akan bereaksi dengan OH-. Jadi jumlah OH-nya akan berkurang di dalam larutan. Karena ini berkurang, keseimbangan terganggu. Untuk mencapai keseimbangan yang baru, proses pelarutan akan menjadi lebih besar. Jadi kelarutannya akan bertambah. Sebaliknya, untuk garam yang bersifat basa, kalau kita larutkan di dalam suasana basa, ini OH-nya akan semakin bertambah. Ini semakin bertambah, keseimbangan terganggu. Untuk mencapai keseimbangan yang baru, reaksi geser ke kiri, artinya kelarutan akan berkurang. Jadi kesimpulannya, kalau ini kan garam yang sukar larut, tapi garamnya bersifat basa. Untuk garam yang bersifat basa akan lebih mudah larut di dalam suasana asam. Ketika ditambah dalam suasana basa, ini akan lebih tidak mudah larut. Sebaliknya ini berlaku yang sama untuk garam yang bersifat asam. Garam yang bersifat asam akan lebih mudah larut di dalam suasana basa. Kalau dilarutkan dalam suasana asam akan berkurang kelarutannya. Ya, itu kesimpulan dari pengaruh pH pada kelarutan. Kalau garamnya yang netral bagaimana? Contohnya ini, AgCl, ini Ag+ ditambah Cl-. Ya. Ag+ ini kan muatannya +1, ukurannya relatif besar. Ya. Kemudian jadi tidak terhidrolisis. Lalu Cl- ini adalah basa konjugasi dari asam kuat.
Jadi cenderung netral, tidak ada H+ dan OH- yang dihasilkan dari AgCl. Jadi ini garam yang bersifat netral. Mengapa penambahan asam tidak mempengaruhi kelarutan AgCl? Ya karena kita tidak menambahkan sesuatu yang bisa mengganggu keseimbangan pelarutan ini. Karena ini garam yang bersifat netral. Ya, jadi dari slide ini kesimpulannya, kalau untuk garam yang bersifat netral, itu pH tidak mengganggu proses pelarutan. Tapi kalau garam yang bersifat basa, cenderung larut dalam suasana asam. Garam yang bersifat asam, cenderung larut dalam suasana basa. Tinggal sekarang apa sih contoh? Nanti ke belakangnya, contoh garam-garam yang bersifat asam dan basa. Ya, sebetulnya ini sekilas sudah kita sudah bisa memprediksikan sifat asam basa garam ya di keseimbangan asam basa sebelumnya. Jadi akan sangat membantu nanti untuk menentukan tetapan keseimbangannya. Oke, contoh di sini gunakan prinsip Le Chatelier untuk menjelaskan bagaimana menyesuaikan pH memungkinkan untuk mengontrol konsentrasi oksalat dalam larutan asam oksalat H2C2O4. Ini larutan asam ya. Ini tidak ada kaitannya ya dengan mungkin nanti ini bisa diaplikasikan untuk membentuk garam-garam yang sukar larut ketika membentuk garam oksalat yang anionnya itu adalah oksalat. Nah, sumber oksalatnya ini bisa kita peroleh dari asam oksalat. Tinggal kita lihat dari ini adalah reaksi ionisasi gabungannya ya. Kan ini diprotik sebetulnya H2C2O4 pertama menghasilkan H+ ditambah HC2O4-, lalu tahap yang kedua HC2O4-2- melepaskan kembali H+ menjadi C2O4-2-. Nah, sumber C2O4-2-nya itu berasal dari H2CO4. Nah, bagaimana menyesuaikan pH untuk mengontrol konsentrasinya? Ini prinsip Le Chatelier saja. Kalau konsentrasi H+-nya ditambahkan, atau dengan kata lain pH-nya diturunkan, maka konsentrasi dari C2O4-nya akan bagaimana? Bertambah atau berkurang? Kalau H+ ditambahkan, dinaikkan, atau dengan cara pH kita turunkan, konsentrasi ion oksalat naik atau turun? Turun. Turun, ya. Prinsip Le Chatelier. Sesuatu ditambahkan di sini di produk. H+ kita naikkan. Berarti ini harus dikurangi. Dengan cara apa? Reaksi geser ke kiri. Karena reaksi geser ke kiri, maka ini akan berkurang. Sebaliknya, H+ kita turunkan, pH-nya dinaikkan, maka konsentrasi oksalatnya sebaliknya ya akan bertambah. Ini kita turunkan, ini berkurang, harus keseimbangan terganggu, tambah lagi ininya, berarti reaksi geser ke kanan. Akibatnya oksalatnya juga akan naik. Ya. Ini hanya mengingatkan kembali tentang prinsip Le Chatelier. Nanti mungkin ini akan untuk lebih kompleksnya lagi berkaitan dengan garam-garam oksalat. Nanti oksalatnya itu diambil dari asam oksalat. Oke. Nah, masih ada waktu ya sedikit lagi. Sekarang kita lihat contoh garam yang bersifat basa. Contohnya adalah oksida-oksida logam. Bagaimana kelarutan oksida logam di dalam air? Bila padatan oksida logam dilarutkan ke dalam air, berarti akan dihasilkan kation logamnya itu sendiri ditambahkan dengan ion oksida. Ya, hasil penguraian ion oksida 2- ini kita tahu ini bersifat basa. Ya. Karena bersifat basa, ini akan bereaksi dengan molekul air. Karena air kan sifatnya amfoter. Akan menghasilkan ion hidroksida menjadi OH-. Jadi kita sebetulnya tidak menemukan O2- di dalam air. Yang akan kita temukan adalah hidroksidanya. Kenapa?
Karena O2- ini merupakan basa yang sangat kuat. Jadi kalau di dalam air ini pasti reaksi yang kedua ini akan terjadi. Sehingga yang kita temukan adalah hidroksidanya. Ya, ini memiliki nilai Kb 10⁻²2. Jadi praktis reaksinya akan ke kanan. Perbandingannya ini 10⁻²2 banding 1. Ya, ini yang akan kita temukan dalam jumlah besar dibandingkan dengan O2-. Nah, jadi kalau untuk oksida logam, kalau ditanyakan KSP-nya, ini tidak sama dengan Ag plus pangkat 2 kali O2-. Jadi ada tambahannya. Kenapa? Karena di sininya kita harus tahu ada reaksi ini yang terjadi. Kalau di awal kan ini terurai menjadi ion-ionnya 2Ag plus dan O2-. Nah, yang harus dipahami, O2- ini merupakan basa yang sangat kuat. Jadi di dalam air akan dihasilkan 2OH-. Ya, ini sebagai basa Lewis ya. Atau juga sebagai sebagai penerima proton. Hasilnya menjadi 2OH-. Nah, jadi reaksi totalnya nih yang bawahnya. Masih ingat ya bagaimana cara memanipulasi persamaan kesetimbangan dan juga berikut dengan nilai tetapan kesetimbangannya. Kalau tetap reaksinya dijumlah, maka tetapan kesetimbangannya dikalikan. Jadi ini K totalnya sama dengan KSP dikalikan dengan KB yang hasilnya sama dengan Ag plus pangkat 2. Jadi KSP-nya ini dikalikan OH- pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tadi kesimpulannya untuk garam yang bersifat basa akan lebih mudah larut dalam suasana asam. Penambahan asam ini akan meningkatkan kelarutan oksida logam. Kenapa? Karena ketika kita menambahkan H+, ini akan bereaksi dengan O2- dalam larutan atau dengan OH-nya, lebih tepatnya dengan ion hidroksidanya. Ini akan menghasilkan H2O. Nanti akan melepaskan ion logam dari padatan sehingga membuat oksida logam terlarut. Ya, jadi ini akan semakin berkurang. Akibatnya supaya membentuk lagi. Kan artinya dengan ini berkurang, O2- juga berkurang. Supaya ini bertambah, kelarutan akan semakin ke kanan. Jadi garam yang bersifat basa, contohnya adalah oksida logam, ini akan cenderung lebih larut dalam suasana asam. Contoh lain, misalnya Fe2O3. Ini reaksi totalnya seperti ini. Jadi tetapan kesetimbangannya ini sebetulnya adalah Fe3 plus pangkat 2 dikali OH- pangkat 6. Dari mana? Ini kita bisa breakdown lagi sama seperti Ag2O. Awalnya kita punya garam oksida logam Fe2O3 terurai menjadi 2Fe3+ dan 3O2-. Lalu 3O2- ini akan bereaksi dengan 3 molekul air menghasilkan 6 hidroksida. Sehingga kalau kita jumlahkan Fe2O3 ini dalam 3 molekul air akan menghasilkan 2 Fe3+ ditambah 6 OH-. Kelarutan oksida logam ini akan bertambah ketika dilarutkan dalam suasana asam. Adanya H+ bereaksi dengan OH-, ini makin berkurang, reaksi akan geser ke kanan. Jadi Fe2O3-nya akan semakin larut. Ya, itu pengaruh pH pada proses kelarutan oksida logam. Satu lagi, kalau tadi oksida logam, sekarang sulfida. Sulfida juga sama, ini sifatnya basa, karena satu golongan kan ya, sulfida di bawah oksigen. Sebagian besar sulfida logam ini sukar larut dalam air, kecuali bila kation logamnya berasal dari golongan alkali, seperti Na2S. Nah, sulfida logam yang sukar larut dalam air ini umumnya berwarna, sehingga memudahkan untuk analisis kualitatif. Nanti di bagian akhir juga ini kita bisa gunakan reaksi pengendapan ini atau nilai KSP ini, kelarutan, untuk mengidentifikasi
ada kation apa saja yang terdapat di dalam suatu sampel. Ya. Nanti misalnya salah satu tahapnya adalah kita tambahkan sulfida dalam kondisi atau kita buat kation-kation itu menjadi senyawa sulfida. Nah, contohnya di sini kita bisa membedakan, oh kalau di sana ada kadmium misalnya, oh berarti ini terbentuk warna orange, ya meskipun agak sulit dibedakan dengan antimoni, dengan SB. Ya, tapi di sini beberapa senyawa sulfida memiliki warna yang khas. Oke, mungkin sampai di sini dulu saja. Ya, nanti sulfidanya kita lanjutkan dengan sulfida logam supaya tidak terburu-buru. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi dari awal kalau saya review, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kelarutan, apa yang dimaksud dengan larutan jenuh, lalu bagaimana menentukan kelarutan di dalam air dari nilai KSP-nya atau sebaliknya menentukan KSP dari nilai kelarutan. Lalu ada efek ion senama, adanya ion senama akan mengurangi kelarutan. Kemudian bagaimana menentukan apakah kalau kita campurkan ada endapan yang terbentuk atau tidak. Kita harus cari dulu Ki-nya. Ingat, Ki-nya itu yang harus kita masukkan, konsentrasinya adalah konsentrasi awal ketika semua reaktan sudah bercampur. Setelah itu, apa tadi? Pengaruh pH pada garam, kelarutan garam. Kalau garam netral tidak dipengaruhi pH, kalau garam asam lebih larut dalam suasana basa, garam basa lebih larut dalam suasana asam. Ya, contoh garam basa adalah oksida logam dan nanti kita bahas hari Kamis sulfida logam. Jadi nanti KSP-nya akan berbeda, tidak sesimpel tidak langsung to the point seperti garam netral, seperti AgCl, seperti yang lainnya yang tadi kita bahas. Oke, saya kira cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan hari Kamis, mudah-mudahan selesai, baru nanti mungkin minggu depannya. Jadi saya mau menyelesaikan dulu materinya, nanti mungkin Senin depan kita baru latihan soalnya. Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ingat, manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Dari sekarang kalau memang masih ada materi, mulai dari keseimbangan kelarutan yang tidak dipahami, jangan ditunda nanti di akhir. Tapi seiring dengan ya sekarang kita lagi membahas bab ini, langsung tanyakan baik di perkuliahan maupun di luar kuliah, silakan. Oke, saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.